perempuan yang setelah akad nikah lari kemanapun tidak akan menjadi batal pernikahannya kecuali sang suami menceraikannya atau sang istri mengajukan ke mahkamah lalu mahkamah mencerai. Kesalahan anak gadis itu sendiri, dia telah menjalin cinta sebelum pernikahan dengan orang lain, mungkin seperti itu. Jadi dengan larinya seorang istri ya kalau tanpa sebab ya durhaka, kecuali suaminya mengancam atau apa, kita tidak tahu. Saya terlepas daripada kisah itu. Bangun cinta di atas pernikahan, jangan membangun pernikahan di atas cinta. Sebab kalau orang sudah menumbuhkan cinta dulu, ia kalau jadi pasangannya, kalau tidak menjadi seperti kisah yang disebutkan. Assalamualaikum Sobat Islam. Sejumlah pernyataan warganet yang menyayangkan keputusan Anggi Anggraeni yang memilih meninggalkan sang suami Fahmi yang baru 1 hari menikahinya kini masih ramai dipiralkan media sosial. Sejumlah komentar pedas yang terus menyudutkan atas tindakannya yang mengejutkan tersebut, hingga Fahmi akhirnya menceraikan dan menyerahkan kepada orang tua serta kekasihnya untuk bertanggung jawab agar menikahi secara resmi. Seperti sudah banyak diketahui bahwa sang pengantin asal Bogor yang belum sempat melewati malam pertama, sebab sehari setelah menikah, sang istri Anggi memilih kabur dari rumah bersama mantan lewat jalan COD ayam geprek di depan gang yang tak jauh dari rumahnya tersebut. Melihat semua kejadian yang ramai dan banyaknya pertanyaan serta bagaimana pandangan dari sisi Islam, hingga akhirnya Buya Yahya menegaskan secara langsung soal ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Kalau bicara tentang hukum fikihnya masih sederhana. Perempuan yang setelah akad nikah lari kemanapun tidak akan menjadi batal pernikahannya kecuali sang suami menceraikannya atau sang istri mengajukan ke mahkamah lalu mahkamah mencerai. Nggak akan, ini secara hukum fikih. Jadi dengan larinya seorang istri ya kalau tanpa sebab ya durhaka, kecuali suaminya mengancam atau apa, kita tidak tahu. Saya terlepas daripada kisah itu, tapi saya akan masuk wilayah tarbiyah, wilayah pendidikan. Apa yang menjadikan hal seperti itu terjadi, itu kan harus kita cermati. Nasihat buat ayah, orang tua, dan nasihat kepada anak. Pertama kepada anak, itu bahayanya. Makanya kita perlu menghadirkan pendidikan cinta. Kita ingin marakkan atau bagaimana mencintai itu. Mencintai itu penting sekali. Belajar ilmu cinta. Sederhananya, kalau Anda itu salah makan, itu hanya sakit perut, setelah itu selesai. Tapi kalau Anda salah menjatuhkan cinta, tersiksa sepanjang masa. Mau mencintai orang yang salah kan nyungsep. Karena cinta itu bukan sekedar kayak makan sakit perut, maka Islam mengajarkan bukan Anda menjatuhkan cinta dulu, tapi Anda memilih siapakah orang yang akan engkau cintai. Maka diajarkan tungkahul mar'atu, kalau nikah itu pakai milih. Karena dia adalah orang yang akan engkau cintai. Ini rambu-rambu. Dan indahnya di dalam menjalin hubungan rumah tangga adalah bangun cinta di atas pernikahan, jangan membangun pernikahan di atas cinta. Sebab kalau orang sudah menumbuhkan cinta dulu, ia kalau jadi pasangannya, kalau tidak menjadi seperti kisah yang disebutkan. Jadi dengan larinya seorang istri dan kalau tanpa sebab, ini jelas durhaka. Maka Islam mengajarkan bukan Anda menjatuhkan cinta dulu, tapi Anda memilih siapakah orang yang akan engkau cintai. Karena dia adalah orang yang akan engkau cintai dan indahnya dalam menjalin hubungan rumah tangga. Maka bangun cinta di atas pernikahan, jangan bangun pernikahan di atas cinta. Sebab kalau orang sudah menumbuhkan cinta dulu, ya kalau jadi pasangan. Tapi kalau tidak, bisa menjadi kisah seperti demikian, kata Buya Yahya. Adapun kisah yang terjadi, bisa jadi ada dua unsur kesalahan. Kesalahan anak gadis itu sendiri, dia telah menjalin cinta sebelum pernikahan dengan orang lain, mungkin seperti itu. Tapi dalam kebimbangan, sebab kalau sudah orang mencintai itu kadang bingung, nggak ngerti, apalagi cintanya sudah gelap. Sampai seorang wanita ditanya, apa sih Neng, kalau kamu senang sama dia, apa yang menjadikan kamu cinta ke dia? Dia mengatakan, nggak tahu Ma.
Pokoknya aku cinta. Ini bisa jadi begitu. Sehingga dia lari pun dalam kebimbangan. Sebetulnya dia ingin lari, tapi dia tidak bisa lari. Karena sudah terlanjur diikat dengan janji-janji. Makanya bahayanya main api. Indah ada pendidikan dalam Islam. Maka kita ada diklat cinta. Bagaimana orang mencintai. Orang tidak langsung serta-merta mencintai. Bahkan orang bisa menikah dengan orang yang tidak dicintai, akan tapi mungkin untuk dicintai. Dan itulah dasarnya. Semoga apa yang dihadirkan soal pengantin sehari Fahmi dan Anggi ini bisa menjadi pembelajaran, tuntunan kebaikan, bagaimana harusnya kita bersikap dan memperlakukan hal seperti demikian dalam pandangan Islam. Sehingga pesan yang bisa kita ambil adalah selektif, cermat, dan berhati-hatilah dalam memilih jodoh. Dan bila akhirnya kamu tidak bersama dengan orang yang sering kamu sebut dalam doamu, mungkin kamu akan dibersamakan dengan orang yang diam-diam sering menyebut namamu dalam doanya. Apa yang kita lakukan? Tadi pertanyaannya, ya gitu, memberikan pendidikan. Ya, kalau memang tidak mau, Anda katakan tidak mau. Tapi tidak mau, maka Anda jangan salah kendak, atau jangan-jangan anak ini sudah tidak mau dari kemarin dipaksa sama orang tuanya. Saya juga nggak tahu itu. Saya tidak komentar tentang kejadian, wallah alam, saya tidak ketemu anaknya. Kalau saya diskusi, saya bisa, bahkan mungkin saya bisa memberi gambaran solusi. Saya tidak ngerti yang salah di mana secara sesungguhnya. Hah? Atau bahwa orang tuanya dulu pernah jadi wali abdul yang nggak pernah mengizinkan orang sehingga anaknya mungkin sudah menikah atau bagaimana? Saya tidak tahu. Mohon maaf, ini hanya saya tidak baca tentang kejadian. Saya tidak menyalahkan anak tersebut, ayahnya saya tidak tahu kejadian. Cuman gambarannya di masyarakat itu biasanya seperti itu. Keras kepalanya sang anak, keras kepalanya orang tua, akhirnya lihat tidak indah di dalam pernikahannya. Wallah alam bisawab. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.